Dr. Sunarjo Budi Santoso, SPTHTK LMKes, Direktur RSUD Dr. M. Azhari. SRI Pemalang. Sudah berapa bulan, Pak? Saya dapat tugas per 18 September 2019. Sementara ini masih dalam kategori orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, jadi yang positif COVID belum ada. Tapi untuk di RSUD ya, tapi untuk tingkat kabupaten nanti bertanya kepada Dinas Kesehatan. Langkah-langkah, Pak, untuk di RSUD sendiri sih seandainya aja ada, Pak? Ya, yang langkah-langkah kita RSUD kan mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Jadi manakala ada pasien ODP, baik ODP maupun PDP, maka SOP kita sudah standar. Jadi semua petugas sudah dilindungi dengan alat APD, alat pelindung diri, sehingga kepastian bahwa petugas kita terjaga, kesehatannya terjamin. Di samping itu pelayanan juga bisa maksimal paripurna. Perawatannya ada yang istimewa atau kemampuan perawat dan dokter yang sudah di training khusus, Pak? Semua sudah sesuai dengan SOP. Jadi baik perawat maupun tenaga dokternya sampai pada security pendaftaran sudah sesuai SOP. Jadi kalau di pelayan di rumah sakit itu kan tidak ada yang istimewa dan tidak istimewa. Semua harus sesuai dengan SOP. Jadi selama ini belum ada yang informasi yang positif adanya di pemantauan, Pak ya? Ya, adanya orang dalam pemantauan dan adanya pasien dalam pengawasan. Kemudian yang di puskesmas, Pak, gimana, Pak? Nah, kalau puskesmas nanti silakan bertanya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Alat untuk ini, Pak, kesiapan alat untuk tenaga mediknya, Pak? Semua sudah dipersiapkan. Dari ini, Pak, dari masker kemudian sampai seluruhnya, Pak ya? Iya, semuanya sudah siapkan, baik dari pabrikasi maupun dengan pengadaan sendiri, dengan produksi sendiri. Intinya RSUD Azhari siap jika terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan itu, Pak ya? Insya Allah RSUD sangat siap. Lakukan, apalagi kalau dia dari daerah terjangkit, lakukan isolasi mandiri. Berdiam diri di rumah 14 hari kemudian sampai 14 hari. Manakala ada keluhan baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan kemudian begitu datang minta dicek apakah COVID atau tidak. Bukan itu. Jadi yang penting adalah begitu datang silakan isolasi mandiri di rumah 14 hari. Berdiam diri di rumah. Kemudian yang kedua, manakala ada keluhan, ada gejala, misalkan batuk, pilek, tenggorokannya sakit, sulit menelan, ada gejala lain, baru dia datang ke periksa dokter, entah ke rumah sakit, entah ke puskesmas. Nanti baru di situ dilakukan penilaian, apakah masuk kriteria penilaian orang dalam pemantauan atau masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan. Nah, kalau pasien dalam pengawasan nanti itu yang menentukan adalah pihak rumah sakit setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sama radiologi torak. Berapa lama waktunya itu, Pak, untuk mendapatkan itu? Kalau kita di RSUD cepat, begitu pasien masuk SOP kita, begitu dia ada keluhan, ada batuk pilek, kemudian ada riwayat bepergian atau riwayat kontak, maka SOP-nya langsung diperiksa laboratorium, langsung diperiksa ronsen torak. Nanti hasil itu keluar di asesmen dalam batas normal, pasien pulang isolasi mandiri, masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Nah, kalau ronsennya menunjukkan gejala-gejala ke arah pneumonia, laboratoriumnya juga ada leukopeni ke arah asesmen pasien dalam pengawasan, maka pasien langsung dimondokkan. Nah, di rumah sakit pun ada satu SOP lagi, manakala ronsen torak normal, lab normal, tapi pasien itu datang dengan penyakit lain, kriteria ODP dengan ada komorbid istilahnya, ada penyakit lain, maka pasien kita mondokkan, kita rawat inapkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Percayakan aja pada RSUD Dr. M. Azhari bahwa RSUD ini milik pemerintah sebagai garda terdepan untuk membantu pemerintah di dalam menangani. Ruang isolasi di rumah sakit Azhari sendiri sudah disediakan, ada berapa ruang, terus ada berapa bed per ruangnya? Iya, jadi untuk ada dua. Satu adalah ruang isolasi yang sifatnya transit, yang kedua ruang isolasi yang memang sifatnya permanen yang sesuai dengan Permenkes. Kalau ruang isolasi transit ada di ruang Nuri, yaitu sebetulnya adalah bangsal perawatan biasa, kemudian kita sulap untuk ruang transit isolasi dengan dilengkapi dengan exhaust fan,
kapasitas sampai 38 tempat tidur. 38 tempat tidur. Kalau yang ruang isolasi sesuai Permenkes dengan tekanan negatif sedang kita siapkan 6 tempat tidur. Dan kalau di UGD sendiri kita siapkan 2 tempat tidur ruang isolasi dengan jalur pasien yang curiga COVID sama jalur pasien reguler sudah terpisah. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah ragu, manakala ada keluhan silakan datang ke RSUD Dr. Emasari, tidak akan mungkin tertular di dalam kontak dengan pasien yang curiga karena COVID. Pembiayaannya Pak? Kalau pembiayaannya sementara ini bisa kita cover. Dan sesuai dengan Permenkes dan juga Kepmenkes itu kan memang bisa dibiayai oleh negara, jadi tidak usah khawatir. Jadi warga masyarakat kan sementara ini juga punya fasilitas BPJS, sehingga silakan pergunakan kartu BPJS, administrasi berikutnya serahkan pada pihak rumah sakit. Yang penting pada saat datang silakan bawa kartu BPJS, masuk UGD, nanti dianggap sebagai pasien kegawatan, nanti bisa administrasi itu urusannya rumah sakit. Yang jelas pasien itu tidak boleh ditarik pembebanan pembiayaan apapun. Apalagi ini rumah sakit pemerintah, kewajiban mutlak ada di rumah sakit pemerintah. Pak, seberapa efektifnya itu Pak ketika dilakukan penyemprotan dengan disinfektan itu untuk ke tubuh manusia Pak? Sebetulnya kembali lagi pada prinsip bahwa prinsip pencegahan penularan infeksi itu adalah yang pertama adalah desinfektan, yang kedua adalah pembersihan, kemudian yang ketiga adalah sterilisasi. Itu secara umum kan ada 3 tahap itu. Jadi kalau desinfektan disemprotkan dengan cairan yang memang aman itu sebetulnya suatu ikhtiar. Setelah itu harus dilanjutkan apa? Pembersihan. Jadi pada saat mereka katakanlah untuk tempat-tempat umum kan sekarang sudah diimbau untuk tidak dipergunakan lagi. Jadi sebetulnya yang paling efektif tetap menggunakan cuci tangan, pembersihan tadi. Pak, ini terkait pasien meninggal dunia yang dirawat di Keraton terakhir itu ya. Ini kan masuknya wilayah Pulau Jambi pemakamannya, dan itu kan asalnya memang dari Pulau Jambi, memang secara administrasi warga Jakarta. Nah, ada tidak penanganan khusus dari pihak Rumah Sakit Kasari untuk ikut memantau wilayah sana begitu? Atau bekerjasama dengan puskesmas tempat atau bagaimana? Jadi kalau ada kasus seperti itu, maka tugas pemantauan sebetulnya bukan terletak pada RSUD Dr. Emasari, tapi tugas pemantauan mutlak kewenangan dari Dinas Kesehatan. RSUD tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Nanti silakan bertanya pada Dinas Kesehatan. Itu Pak, kalau disemprot ke kamar ini kan karena dilarang untuk sholat Jumat, sehingga masyarakat sebagian besar punya ide bagaimana menerapkan semacam bilik sterilisasi ya Pak ya. Itu efektif enggak Pak? Sebetulnya letaknya adalah kan pada bukan masalah pelarangan sholat Jumat. Kita tahu bahwa pada kondisi sholat itu kan harus rapat. Iya. Kalau harus rapat, padahal prinsip di dalam pencegahan penyakit itu kan social distancing, ada jarak. Nah, kan tidak mungkin menerapkan sebuah ibadah itu tanpa dengan menggunakan jarak. Maka sebetulnya bukan masalah efektif tidak efektif, tapi permasalahannya adalah pada social distancingnya yang nggak dapat. Dan kita nggak bisa mendeteksi apakah masing-masing katakanlah tadi jamaah itu pernah kontak atau tidak. Kemudian yang jelas di situ majemuk, bukan cuma pendatang, tapi juga orang lokal sendiri. Yang Jumatan saya yakin bukan cuma warga sekitar, tapi mungkin ada yang sedang dalam perjalanan. Jadi itu langkah yang baik yang diambil MUI saya rasa. Jadi yang pemasangan sterilisasi itu sebetulnya tidak ada masalah, itu kan ikhtiar. Cuma akan lebih baik tetap cuci tangan dulu, cuci tangan. Letaknya bukan di situ, tetap cuci tangan. Oke. Apa Pak ini Pak himbauan Bapak yang ahli dalam bidang ini untuk kepada masyarakat Pak? Ya, kami dari RSUD Dr. Emasari itu lebih menghimbau begini. Yang pertama, satu, lakukan kegiatan semaksimal mungkin di rumah masing-masing, hindari bepergian atau keluar rumah manakala tidak ada sesuatu yang urgent atau sesuatu yang penting. Jadi biarkan RSUD, teman-teman tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga nakes lain, baik itu RSUD maupun rumah sakit swasta ataupun puskesmas, biarkan mereka bekerja untuk mengatasinya. Kemudian warga masyarakat yang tidak ada keluhan silakan berdiam diri di rumah. Kemudian yang kedua, kebiasaan cuci tangan itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, kebiasaan kumpul-kumpul yang tiada guna itu juga
dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Yang penting prinsipnya kalau masing-masing secara mandiri melakukan isolasi mandiri, saya rasa penyakit ini bisa dihentikan. Karena apa? Sesuai dengan masa inkubasi kan 14 hari. Manakala hari ini katakanlah kita hentikan semuanya kegiatannya, maka dengan asumsi hari ini adalah kontak terakhir, maka 14 hari ke depan kita hanya mengobati pasien yang sudah kontak. Yang belum kontak, yang belum tertular, maka tidak ada penularan baru. Itu prinsipnya. Kemudian ya yang penting lagi kebiasaan yang tidak baik itu harus dihindari, seperti pola makan yang tidak sehat, kemudian istirahat yang tidak cukup, itu juga harus dihindari. Sekarang saatnya kita sama-sama meningkatkan asupan gizi. Pola makan yang baik yang gizinya tinggi tidak harus mahal. Di Pemalang, warga Pemalang itu sudah biasa di sekitar rumah itu banyak sayuran, banyak buah, itu bisa dikonsumsi. Kebiasaan minum madu digalakan. Kemudian yang penting lagi istirahat yang cukup. Jadi kalau malam tidak perlu begadang, tidak perlu keluyuran, saya rasa dengan istirahat yang cukup kekebalan tubuhnya akan baik. Saya rasa tubuh mampu melawan. Prinsipnya adalah bagaimana menjaga sistem kekebalan tubuh itu tetap baik. Hindari hal-hal yang sifatnya stres, gelisah, gaduh,